Aku Nat. Aku Dinda. Aku Natasha. Aku Audiviliana Al-Fatihah Setiawan. Aku Nafisa. Aku Neza. Siti. Jadi hari ini kita mau ke Bogor, lebih tepatnya ke Museum Zoologi. Yuk kita kumpul di stasiun Bekasi. You know we have a lot of conversation. We have a lot of things we can try. Every time I see you in the face, thinking how it can be in this romance place. 'Cause I knew, yes I do. One last cry, good old days will be enjoy this moment. And no more mess, and we'll be blessed. We were together because one night, one fight. We already one thing tonight. 'Cause I really love you, whatever you do. Lagi di stasiun Manggarai. Alia lagi di stasiun Manggarai. Kita lagi tunggu kereta. Dan ini keretanya. Tapi bukan sih. Kita di atas itu lagi. Kita kuat aja Spiderman. Kita sama yang paling berapa sih? Yang kereta ke Bogor yang orang apa ada rame kata-kata terus pada jatuh-jatuhan. Oh iya, semoga nonton gak usah dibaca ceritanya. Kenapa dah? Polusinya. Jangan ke Jakarta ya, ke Bogor aja. Di Jakarta polusinya sebanyak itu. One night, one fight. We're still gonna be one thing tonight. Kita duduk. Nah, mereka lihat nih mereka berdiri. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. All this, all I want is you. You know we have a lot of explanation. Halo guys, jadi kita udah ada di Bogor. Kita mau ke Museum Zoologi. Ada dalam kebun raya Bogor. Ikutin kita ya guys. Dadah. We have a lot of things we can try. Menariknya, senyawa kimia itu juga banyak terkandung dalam buah raspberry, sehingga besar kemungkinan rasa dari galaksi yang ditinggali mirip dengan rasa. Every time I look at you, you're still the same. Thinking how we can be in this romance place. 'Cause I knew. Tiketnya 1 kali masuk aja ya kak. Terima kasih. Iya. 500 kasih Mas. Iya, satu orang. Guys, tiketnya. Yes, I do. Oh, one night, one fight. We already one thing tonight.
Bogor. One night, one fight, we already won things tonight. 'Cause I really love you, whatever you do. Sekalian praktek nikah di sini. Aku bakal pakai baju nikahnya. Pemita. Lagi pengen dipingit dulu nih bridesmaid gini. Nih perlengkapan nikahnya. Siti MUA. Tinggal semuanya. Terima kasih sebesar-besarnya. One night, one bite, we're still gonna be one thing tonight. 'Cause I really love you. Habisnya nanti nanyain wawancara. Vlognya tentang ke apa? Tentang museum zoologinya. Ini adalah peta eksplorasi NZB dari tahun 1819 sampai 2018. Ya, kita lanjut. Jadi di Museum Zoologi ini ada 121 vitrin berbentuk persegi panjang untuk menyimpan kerangka-kerangka binatang yang diawetkan. Lalu ada 346 spesies di Museum Zoologi ini totalnya. Dan juga ada 57 peneliti yang meneliti binatang-binatang di Museum Zoologi ini. Sejarah kehadiran Museum Zoologi ini lebih dikenal sama masyarakat itu Museum Zoologicum Bogorians. Nah, ada seorang ahli zoologi pertanian yang bertugas meneliti hama dan penyakit dan lainnya. Yaitu ada namanya Dr. Jesse Koningsberger. Dan dimulainya kerja Koningsbergers ini di Bogor pada bulan Agustus tahun 1894. Kemudian ditetapkan sebagai jadi museum zoologi. Nah, jadi kan tadi sebelumnya udah dijelasin sama Audi tentang pimpinan Museum Zoologi. Nah, ini dia pimpinan pertamanya yaitu Dr. Jesse Koningsberger. Dia tuh dari tahun 1894 sampai 1918. Nah, ini tuh dari pimpinan Museum Zoologi dari tahun ke tahunnya nih sampai sekarang pimpinannya. Nah, jadi dulu tuh nama pertama Museum Zoologi ini pada tahun 1894 itu Landbow Zoological Laboratorium. Habis itu pergantinya masa berubah jadi Bidang Zoologi, Pusat Penelitian Biologi atau LIPI. Itu dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi ini adalah foto-foto peresmian gedung Museum Zoologi. Jadi sebelumnya itu pernah kebakaran museum ini. Lalu pada tahun 1994, Bung Hatta, Wakil Presiden, meresmikan gedung ini. Tuh. Ini foto-fotonya tokoh-tokohnya yang meresmikan. Oke, jadi kita sekarang ada di ruangan pertama. Yang pertama kita masuk ke pintu itu langsung ada ruangan burung. Ada ruangan burung.
selanjutnya ada ruang mamalia. Ayo kita lihat. Ini ada perbandingan kerangka manusia, orangutan, dan juga kera. Dimulai dari tulang belakang kera, orangutan dan manusia itu lebih tegak dibandingkan orangutan dan kera. Di sini ada kerangka tengkorak-tengkorak dari Pithecanthropus erectus atau biasa dikenal dengan manusia Jawa. Nah, ruangan yang selanjutnya ada ruang reptil dan amfibi. Ayo. Jadi di sini ada gambar potensi fauna di Indonesia. Potensi fauna di Indonesia tuh ada apa aja sih? Yang pertama, ada rekreasi, predator, kesehatan, penyerbuk, sumber protein hewani, industri dan pandang, dan hama pertanian dan perikanan. Nah, lalu ada lagi ruang ikan dan moluska. Ayo kita lihat-lihat lagi. Ya, jadi di sini kita udah ada di tempat ikan-ikan yang ada di Indonesia. Totalnya ada 52 ikan, mulai dari yang terkecil, yang terbesar, sampai yang terunik. Yang terkecil di sini ada ikan limaran atau yang biasa kita kenal dengan ikan nemo. Terus yang terunik ikan glodok. Ikan ini hidup di pantai atau perairan Payau, dan dia itu bisa loncat-loncat sampai merayap-rayap ke batu gitu. Terus yang terbesar di sini ada ikan lopis, ya, ikan lopis. Ini hidup di air tawar, telurnya besar dan tergolong ikan pemangsa. Nah, selanjutnya ada ruang paling spesial nih. Kerangkanya paling besar di museum ini. Lihat. Jadi kita sekarang lagi ada di kerangkanya paus biru. Ini salah satu paus biru yang ditemukan mati terdampar di pantai Pamengpeuk di Garut, Jawa Barat. Nah, nih, paus biru ini tuh datang ke museum ini pada tanggal 19 Februari tahun 1917. Pengangkutannya membutuhkan waktu 44 hari.
diangkut menggunakan kereta api. Nah, jadi nama kakak siapa? Aku Via, Oh, asalnya dari mana? Jakarta. Oh. Nah, terus naik apa ke sini? Tadi aku kesini naik KRL dari Jakarta. Nah, jadi sebelumnya apakah kakak sudah sering atau udah pernah ke museum gitu? Biasa kalau museum tuh cuma yang daerah Jakarta sih, baru ini doang. Oh, berarti coba ini ke Bogor. pertama kali ya? Yang di Bogor. Terus kesannya setelah melihat ini tuh bagaimana ya? Bagus sih. Ini pertama kali juga kan, ini kan dari yang BRIN punya ya. Iya. Jadi aku juga penasaran. Kebetulan juga deket dari stasiun. Ya, baik. Terus kok bisa tahu sih kakak bisa tahu ada museum ini ya di Bogor? Sebenarnya awalnya pengen coba jalan-jalan naik transportasi umum sih, pertama kali naik KRL. Terus kayak pas aku lihat, oh ternyata dekat sini, jadi sekalian aja. Oke. Terus ada nggak sih objek yang menurut kakak tuh sangat menarik gitu, kayak ini bagus banget? Untuk yang tadi itu di depan apa sih? Kayak semacam iya, apa sih? Kerangkanya, iya. Soalnya selama ini aku di Jakarta lihat-lihat museum, kayak aku belum pernah lihat sih, jarang. Iya. Gitu. Terus ada nggak saran untuk museum ini? Aku tadi beberapa tuh di depan lihat museum-museum lain kan ya, yang di Bogor. Sepi banget sih, jujur aku sedih gitu kan. Terus tadi di depan tuh ngeliat Museum Nasional Sejarah Alam nggak usah, sama Museum Pertanian tuh, cuman sepi banget. Kayak aku nggak tahu sih apakah memang mungkin orang-orang Bogor tuh jarang ke museum gitu. Oke. Udah situ aja Kak, makasih banyak ya. Maaf mengganggu waktunya. Makasih. Sedikit. Selamat siang Kak. Siang. Dengan siapa? Nama aku Nurul, di sini sebagai petugas di Museum Zoologi Bogor. Ya baik. Jadi kami mau bertanya seputar Museum Zoologi ini. Boleh, silakan. Jadi gimana ya Kak? Bisa ceritain nggak latar belakang dari Museum Zoologi ini? Oke, baik. Jadi Museum Zoologi Bogor ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Tepatnya didirikannya tahun 1894. Nah, pendirinya ini seorang ahli zoologi pertanian dari Jerman yang berkeluarga negaraan Belanda, yaitu Dr. J.C. Koningsberger. Nah, pada awalnya museum ini merupakan sebuah laboratorium kecil tempat penelitian serangga dan hama tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor. Dengan nama awalnya waktu itu yaitu namanya Landbau Zoologis Laboratorium, yang sekarang dikenal dengan Museum Zoologi Bogor. Gitu seperti itu secara singkat. Terus di dalam Museum Zoologi Bogor ini ada fasilitas apa aja ya Kak? Mungkin kalau di dalam kita ada koleksi hewan-hewan yang diawetkan, fasilitas mungkin kita ada anjungan komputer, lalu ada AC, lalu ada juga toilet, musola. Tapi untuk musolanya sendiri juga kita untuk selama COVID itu musolanya memang sudah ditutup. Terus untuk kayak spesies-spesiesnya dan kerangka-kerangka itu banyak ditemukan di daerah mana? Tentunya koleksi yang ada di Museum Zoologi Bogor ini semuanya hewan-hewan atau koleksi yang terdapat dari seluruh Indonesia. Mungkin ada beberapa yang dari sumbangan, itu ada kepiting raksasa Jepang, mungkin tadi lihat ya, itu salah satu sumbangan dari Jepang. Itu selebihnya dari Indonesia. Baik. Lalu manfaat di bentuknya Museum Zoologi ini tuh apa ya? Manfaatnya tentunya selain jadi tempat wisata atau rekreasi, Museum Zoologi juga sebagai tempat edukasi, terutama untuk anak-anak sekolah mungkin ya, untuk memperkenalkan jenis-jenis keanekaragaman fauna Nusantara yang ada di Indonesia. Terus pesan kakaknya untuk supaya banyak pengunjung yang datang ke sini gitu gimana ya? Nah, buat teman-teman semua nih yang mau yang terutama kita generasi apa nih? Generasi Z ya. Kita jangan main hanya ke mall atau kemana, kita juga harus mempelajari sejarah atau memperkenalkan jenis-jenis hewan atau tumbuhan dengan cara teman-teman bisa berkunjung ke museum-museum, bukan hanya museum zoologi aja ya,
aja, tapi di seluruh Indonesia. Itu juga sangat menyenangkan sih menurut saya, kita belajar sejarah gitu. Seperti itu. Ya itu aja sih ya Kak. Baik, Terima kasih banyak Kak. sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Perlu brosur nggak? Boleh. Apa ini? Piknik dan makan. And after all this, all I want is you. Halo guys, Udah selesai kunjungan dari Museum Geologi. Sekarang kita mau pulang. Ya. Sampai ketemu di stasiun. Dah. Nah, matiin ti. Jadi ya. Sekarang kita lagi nunggu gokar. Mau pulang udah capek banget, sumpah. Habisnya sekarang lagi super macet. Lihat nih, sampai ada yang duduk-duduk di bawah, lihat nih, sabar. Kasian banget lihat sampai kayak gitu. Habis bangun nggak? You're so irritable. Efek banget ya. Gokarnya akhirnya dapet Banyak yang cancel ya. So invisible to you, but I'm just waiting on you to pull back the curtain. And I've been standing on the sideline, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time you